Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film garapan dari negara Jepang. Film ini menceritakan tentang seorang gadis buta yatim piatu yang bernama Ichi yang ahli dalam ilmu pedang dan bermain samisen. Ketika kecil, Ichi diasuh dan diajari ilmu pedang oleh seorang samurai buta legendaris yang bernama Satoshi. Namun, ketika Ichi beranjak dewasa, tiba-tiba suatu hal yang tidak terduga terjadi kepadanya, sehingga membuat dirinya diusir dari perkumpulan samisen oleh sang pemimpin. Dan sejak saat itu, Ichi tidak pernah bertemu lagi dengan Satoshi. Ichi akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Satoshi dengan ditemani oleh sahabat barunya. Apakah Ichi akan berhasil menemukan Satoshi? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang memaksa Ichi untuk melakukan hubungan badan dengannya. Namun ternyata Ichi bukanlah seorang gadis biasa. Dia adalah seorang ahli pedang yang dengan seketika langsung menebas jari tangan si pria mesum itu. Diketahui, Ichi adalah seorang gadis yatim piatu buta yang kemudian ditolong oleh seorang samurai buta legendaris bernama Satoshi, dan Ichi memanggilnya dengan sebutan ayah. Ichi yang pada saat itu masih kecil kemudian dititipkan oleh Satoshi ke sebuah perkumpulan pemain samisen wanita yang bernama Goze. Di sana, Ichi setiap hari dilatih dengan keras agar bisa memainkan samisen. Namun, tanpa sepengetahuan anggota Goze lainnya, Satoshi diam-diam selalu mendatangi Ichi untuk mengajarinya ilmu pedang, agar suatu saat nanti Ichi bisa menjalani kehidupannya dengan sangat kuat. Saat Ichi mulai beranjak remaja, Satoshi semakin jarang mengunjunginya. Sampai pada suatu hari, saat Satoshi akan pergi, dia sempat memberikan Ichi sebuah lonceng agar dia selalu ingat kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Ichi pun tumbuh dewasa menjadi seorang wanita cantik yang pandai bermain samisen dan juga pedang. Walaupun Satoshi tidak pernah mendatanginya lagi, namun Ichi tetap konsisten dalam mengembangkan keahlian pedangnya itu. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian yang tidak terduga menimpa dirinya, di mana saat kelompok Goze diundang ke sebuah pementasan musik, terlihat seorang pria yang terpesona dengan kecantikan Ichi. Dia terus saja memandanginya dengan tatapan yang mencurigakan. Dan benar saja, setelah pementasan selesai, Ichi langsung diperkosa oleh pria tersebut, yang tak lain adalah anak dari keluarga yang menyewa pementasan Goze-nya. Dan akibat dari kejadian itu, Ichi pun diusir oleh pemimpin kelompok Goze karena ternyata dalam dunia Goze, anggota wanita dilarang keras untuk tidur dengan pria lain apalagi sampai menikah, sehingga mereka yang melanggar aturan itu akan diusir dari perkumpulan. Ichi yang merasa sedih pun kemudian mendatangi pria yang telah memperkosanya. Di sana, Ichi meminta pria itu untuk berbicara kepada pemimpin Goze supaya dirinya bisa diterima kembali oleh kelompoknya. Bukannya menuruti, pria itu malah mengejek dan berusaha kembali memperkosa Ichi. Ichi yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan tersebut kemudian mencabut pedangnya yang selama ini tersembunyi di dalam tongkatnya, sehingga pria itu pun tewas seketika. Setelah itu, Ichi yang merasa mustahil bisa kembali ke perkumpulannya, akhirnya memutuskan untuk mencari Satoshi dengan berkelana dari satu kota ke kota lainnya dengan ditemani oleh temannya dari Goze bernama Mitsu, yang sebelumnya dia dikeluarkan dari Goze karena bekerja sebagai pelacur. Di perjalanan, Ichi dan Mitsu mampir terlebih dahulu ke sebuah kuil. Di sana mereka berdua merenungi nasibnya masing-masing. Tak lama kemudian, sekelompok perampok yang paling ditakuti yang disebut Bangki datang menghampiri mereka berdua. Bahkan salah satu dari mereka sempat mengajak Mitsu untuk berhubungan badan. Saat pria itu keluar dari kuil, Mitsu yang memang bekerja sebagai pelacur kemudian meminta bayaran kepadanya. Namun bukannya uang yang dia dapatkan, Mitsu justru dipukuli oleh pria itu dan kedua temannya. Setelah itu, mereka bertiga lalu menghampiri Ichi yang sedang duduk santai seorang diri. Saat Ichi akan mengeluarkan pedangnya, tiba-tiba seorang samurai bernama Toma datang untuk menyelamatkannya. Walaupun Toma seorang samurai, dia adalah seorang penakut. Bahkan untuk mencabut pedangnya saja dia tidak mampu. Sehingga untuk menolong mereka berdua, Toma pun memberikan uang kepada perampok itu. Namun, para perampok itu tetap saja menyerang Toma. Akhirnya mau tidak mau Toma pun harus melawan mereka. Toma yang penakut hanya bisa terdiam sambil memegang pedangnya dengan tangan yang gemetaran. Ichi yang mengetahui hal itu pun langsung menyerang mereka semua tanpa ampun.
Setelah itu, Ichi pun memutuskan untuk berpisah dengan Mitsu karena berbeda prinsip. Namun, Toma malah terus mengikuti Ichi seolah-olah penasaran dengannya. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di sebuah kota kecil bernama Bito. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak kecil bernama Kotaro yang memandunya untuk mendapatkan penginapan di sana. Namun, yang dicari Ichi malah tempat perjudian. Sesampainya di sana, Toma malah ikut bermain judi bersama para penjudi lainnya. Sedangkan Ichi tetap pada tujuan utamanya, yaitu mencari Satoshi. Namun sayangnya, mereka yang berada di sana tidak ada yang mengenal Satoshi. Toma yang selalu kalah dalam bermain judi pun terlihat gelisah. Namun saat di detik terakhir, Ichi membantu Toma dalam menebak dadu yang dimainkan oleh sang bandar. Dan ternyata Toma berhasil memenangkannya. Dan dari perjudian itu, Toma pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Setelah selesai, Ichi dan Kotaro pergi dari sana dengan diikuti oleh Toma. Ternyata Ichi hanya ingin membalas budi karena sebelumnya Toma sudah mau mengeluarkan uangnya untuk membantunya. Tak berselang lama, para penjudi di samping Toma sebelumnya datang menemuinya. Mereka merasa kesal dengan Toma yang menang banyak di perjudian. Para penjudi itu kemudian mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang Toma. Mengetahui hal itu, Ichi pun menyerang mereka lalu menghabisinya dalam sekejap. Selang beberapa saat, Toraji yang merupakan pemilik tempat perjudian itu kemudian datang bersama dengan beberapa orang lainnya. Ternyata para penjudi yang telah mereka kalahkan adalah geng Bangki yang selalu membuat onar di kota Bito. Toraji yang mengira bahwa Toma telah mengalahkan geng Bangki, kemudian menawarinya pekerjaan untuk menjadi pengawal pribadinya dengan upah yang sangat besar. Walaupun sempat ragu, akhirnya Toma pun menerima tawaran tersebut. Mendengar hal itu, Ichi menyuruh Kotaro untuk tidak memberitahu yang sebenarnya. Singkat cerita, Ichi akhirnya pergi ke rumah Kotaro, sedangkan Toma pergi ke kediaman Toraji. Sesampainya di rumah Kotaro, Ichi melihat ayahnya Kotaro yang sedang mabuk. Meskipun begitu, sang ayah adalah orang yang sangat baik. Ayahnya Kotaro yang mengetahui tujuan dari Ichi kemudian mengingatkannya untuk tetap fokus dalam tujuannya. Jangan sampai Ichi terbuai dengan hal lain sehingga lupa dengan tujuannya untuk mencari Satoshi. Di sisi lain, Toraji yang merasa aman dengan adanya Toma kemudian menggelar perayaan. Bahkan, Toraji juga mengundang Goze yang tak lain adalah Ichi sendiri melalui ayahnya Kotaro. Ternyata ayah Kotaro merupakan salah satu pelayan setia di Shirakawa. Sementara itu, geng Bangki yang telah menemukan mayat anggotanya akhirnya memutuskan untuk membalas dendam kepada Toma dengan cara menyusun sebuah rencana. Diketahui bahwa Bangki adalah mantan samurai shogun yang merasa sakit hati kepada pemerintahan karena telah membuang mereka, dan ketua mereka adalah seorang ronin bernama Bangki yang dikenal sangat kuat dan bengis. Dia memiliki ciri khas yaitu selalu menggunakan topeng di mata kanannya, dan barang siapa yang melihatnya tanpa topeng, maka orang itu akan berakhir dengan tragis. Hal itu dibuktikan dengan kejadian di masa lalu, di mana saat tangan kanannya yang bernama Izo menyewakan seorang wanita malam kepadanya. Saat itu, Izo menyuruh wanita itu agar menutup matanya saat berhubungan badan dengan Bangki. Izo juga memperingatinya untuk tidak melihat wajah Bangki, namun dia malah meremehkannya, sehingga saat berhubungan badan, penutup matanya terjatuh karena sengaja dipasang tidak rapat. Dan benar saja wanita itu langsung berteriak saat melihat wajah Bangki. Oleh karena itu, wanita malam itu akhirnya tewas terbunuh. Di keesokan harinya, Toma tidak sengaja mendengar pembicaraan Toraji dengan ayahnya yang bernama Chobe Shirakawa. Mendengar ada suara di luar, Toraji pun membukakan pintu dan mendapati Toma yang telah berdiri di depan pintu. Toraji kemudian memperkenalkannya kepada sang ayah. Walaupun ayahnya berbeda pendapat dengan Toraji, tetapi dia tetap menyayangi Toraji. Ketika sedang di luar, Toma tidak sengaja bertemu dengan Ichi yang pada saat itu sedang memancing ikan di sebuah sungai. Di sana mereka berdua sempat berselisih, lantaran Toma tidak mengerti sikap Ichi yang tidak mau bekerja kepada Toraji serta menolong penduduk dari ancaman Bangki.
Merasa kesal, Toma kemudian menantang Ichi untuk berduel pedang. Agar tidak berbahaya, mereka pun menggunakan ranting kayu sebagai gantinya. Di luar dugaan, Toma ternyata mampu mengalahkan Ichi. Bahkan, tangan Ichi pun lebam akibat hantaman keras dari Toma. Melihat hal itu, Toma pun mengobati tangan Ichi dengan membalurkan sesuatu lalu menutupnya dengan sebuah kain. Sambil beristirahat, Toma kemudian menceritakan masa lalunya yang dimana dia terlahir sebagai seorang anak dari samurai hebat bernama Kodaka. Sebenarnya, Toma adalah anak yang mahir dalam bermain pedang. Namun pada suatu saat, dia tidak sengaja mematahkan pedangnya karena terkejut, sehingga patahan pedangnya tersebut mengenai mata ibunya. Karena kejadian itu, mata ibunya pun menjadi buta dan Toma pun merasa bersalah akan hal itu. Toma akhirnya menjadi takut dan trauma, sehingga dia akan kesulitan mencabut pedang dari selongsongnya. Padahal, dia adalah seorang samurai yang hebat. Setelah ibunya meninggal, Toma pun pergi dari rumah dan hal itu membuat dojo milik keluarganya diwariskan kepada murid terbaik ayahnya. Sementara itu, Toma terus berkelana mencari arti kehidupan yang sebenarnya. Selanjutnya, di tempat yang berbeda, Shirakawa mengadakan sebuah pesta untuk menyambut kedatangan aparat penegak hukum dan ketuanya yang disebut Hasu. Tujuannya adalah untuk menghibur masyarakat sekaligus membuat geng Bangki takut, sehingga mereka tidak akan lagi membuat kegaduhan di kota Bito. Namun geng Bangki tiba-tiba datang dan mengacaukan acara tersebut. Di sana, Ijo mengancam Hasu dengan ancaman yang sangat menakutkan agar Hasu tidak ikut campur lagi dengan segala urusan yang ada di kota Bito. Tak lama kemudian, Toma pun datang. Melihat kekacauan yang sedang terjadi, Toma berusaha untuk melawannya. Namun karena masih trauma dengan pedang, Toma akhirnya dipukuli sampai pingsan. Izo yang melihat Toraji kemudian berlari untuk menusuknya. Namun sang ayah tiba-tiba menghalanginya sehingga sang ayah pun menjadi korban. Saat Toma akan dibawa ke markas Bangki, Ichi tiba-tiba datang dan menawarkan dirinya untuk dibawa. Selain itu, Ichi juga mengaku bahwa dialah yang telah membunuh anggota Bangki tempo hari. Mendengar hal itu, Ijo merasa tidak percaya karena Ichi hanyalah seorang wanita buta. Izo kemudian menyuruh anak buahnya untuk melawan Ichi. Dengan mudah, Ichi pun berhasil mengalahkan anak buah Izo. Melihat hal itu, Izo pun akhirnya percaya, kemudian membawa Ichi ke markas Bangki. Sesampainya di sana, Ichi masih disuruh untuk melawan beberapa anak buah Bangki, dan lagi-lagi Ichi pun berhasil mengalahkannya dengan begitu mudah, sehingga hal itu membuat mereka terdiam 1000 bahasa saat mengetahui kehebatan Ichi. Melihat hal itu, Bangki pun beranjak dari tempatnya dan mengajak Ichi untuk bertarung dengannya. Namun sayang, Ichi kali ini terluka dan kalah karena ternyata Bangki jauh lebih hebat darinya. Sebelum melemparkannya ke dalam penjara, Bangki mengatakan sebuah fakta bahwa Satoshi yang selama ini Ichi cari telah tewas karena sebuah penyakit. Meskipun Satoshi sempat kalah saat berduel dengannya, tapi Bangki tidak mau membunuhnya, sehingga Bangki pun menganggap bahwa Satoshi tewas karena penyakit yang dideritanya. Di keesokan harinya, anggota Shirakawa memukul Toma karena dianggap telah menipunya. Namun, Toraji mengatakan bahwa Toma masih dibutuhkan untuk mengalahkan Bangki. Di malam harinya, Toma datang bersama ayah Kotaro ke markas Bangki. Di sana, dia berhasil mengeluarkan Ichi dari penjara. Selain itu, Toma juga telah menyiapkan peledak kalau meledakkan tempat tersebut, hingga akhirnya Toma dan Ichi bisa kabur dari sana. Setelah itu, Toma membawa Ichi ke sebuah kuil untuk beristirahat. Saat Ichi terbangun, dia menceritakan tentang masa lalunya kepada Toma, termasuk Satoshi yang selama ini mengajarinya ilmu pedang. Ichi merasa belum yakin Satoshi itu adalah ayahnya atau bukan, karena memang sejak dari kecil, dia sudah dirawat oleh Satoshi sebelum akhirnya dimasukkan ke kelompok Goze.
Dan saat mengetahui bahwa Satoshi telah mati, Ichi merasa kebenaran tentang jati dirinya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Toma yang merasa kasihan dengan Ichi kemudian memeluknya dengan erat sehingga membuat Ichi merasa tenang. Di keesokan harinya, Toma pergi meninggalkan Ichi yang masih terlelap dalam tidurnya. Toma pergi untuk membantu Shirakawa dalam melawan geng Banki. Sementara itu, Toraji yang merupakan pewaris klan Shirakawa kini terlihat memimpin pasukannya. Tak lama kemudian, geng Banki pun datang, sehingga pertempuran yang sangat hebat pun terjadi. Toma yang masih dalam traumanya terlihat belum bisa mencabut pedangnya, sehingga dia pun bersembunyi saat yang lain sedang sibuk bertarung satu sama lain. Dalam pertarungan itu, Toraji berhasil membunuh Ijo sebagai pembalasan dendamnya atas terbunuhnya sang ayah. Walaupun sama-sama banyak yang tumbang, namun Banki masih memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak. Bahkan Banki pun masih baik-baik saja. Saat Toraji berniat untuk bertarung dengan Banki, Toma tiba-tiba menghentikannya dan maju untuk menggantikan Toraji. Dengan perasaan yang sangat yakin, Toma berhasil mengatasi rasa takutnya dan mulai mencabut pedangnya dengan perlahan. Akhirnya pertarungan sengit pun dimulai. Sementara itu, Ichi yang masih tertidur kemudian dibangunkan oleh Kotaro yang memberitahunya bahwa pertempuran antara klan Shirakawa dan geng Banki telah dimulai. Meski dalam keadaan tertatih-tatih, Ichi dengan segera pergi menuju kota Bito. Di sisi lain, Toma yang masih bertarung melawan Banki ternyata mempunyai kemampuan yang sama-sama tangguh. Mereka berdua kemudian tumbang ketika saling tertusuk pedang lawan. Tak lama kemudian, Ichi dan Kotaro pun datang. Melihat Toma yang sekarat, Ichi lalu berjalan perlahan menghampirinya. Di detik-detik terakhirnya, Toma berpesan kepada Ichi agar tidak kehilangan harapan. Lalu Toma pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Banki tiba-tiba bangkit dan berusaha untuk menyerang kembali. Dengan perasaan yang sedih, Ichi mencabut pedangnya dan berhasil menebas bagian kepala Banki. Merasa ketakutan, geng Banki yang tersisa kemudian pergi melarikan diri. Di akhir cerita, kini kota Bito telah aman. Toraji membangun kembali kota Bito dan meneruskan posisi sebagai kepala Yakuza Shirakawa. Sementara itu, Ichi memainkan lagu kesukaan Toma untuk terakhir kalinya. Bersama-sama dengan Kotaro, mereka pun menguburkan jasad Toma. Setelah itu, Ichi berniat untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat klan Kodaka. Dia ingin mengubur pedang milik Toma di makam ibunya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Sebelum berpisah, Ichi memberikan lonceng kecil kepada Kotaro sebagai tanda mata. Dengan perasaan sedih, Kotaro pun menerimanya. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya berpisah. Dan akhirnya, film pun selesai.